Jalan kaki dia. Menurut saya yang sudah kamu. Ada yang masuk Pak. Ada yang masuk Pak. Ada yang masuk? Ya. Berapa uang? 1. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan langsung yang jauh ya. Pertama, Tasya Amelia. Ada Pak. Yang kedua, Reni Hartati. Ada Pak. Ismail. Ada Pak. Andi. Ada Pak. Arif. Ada Pak. Kalian Dinata. Ada Pak. Al Arif. Ada Pak. Rakes. Ada Pak. Bella. Ada Pak. Rewinda. Ada Pak. Rizka. Sania. Ada Pak. Dimas. Izin Pak. Izin. Ya. Ada Pak. Tapi dia dapat cerita apa? Surat Pak. Surat. Ya. Dilaci Pak. Dilaci. Ya. Oh, oke. Ajeng. Ada Pak. Ada. Bagas. Ada Pak. Ada ya. Berarti cuma cikur ada. Tasya belum belajar? Ya. Ada Pak. Hah? Belum. 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 Kenapa alasan belum? Aku ada Pak. Hah? Pak besok. Nanti Pak siang Pak. Apa? Nanti terus siang Pak. Hai. Lama kan belum? Belum. Saya Pak. Ya. Udah ya Pak. Siap-siap lah ya. Sebagai siswa itu kita siap-siap harus mengikuti peraturan dari sekolah. Nah, jadi Bapak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik sekalian. Siang Pak. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gambar teknik terkait tentang proyeksi Amerika. Nah, jadi gambar teknik ini merupakan jantung ya, jantung atau inti dari anak teknik. Nah, jadi anak teknik itu identik dengan gambar menggambar. Nah, maka dari itu Bapak harap kepada kalian semua untuk menyimak nanti penjelasan dari Bapak supaya nanti kalian semua itu bisa mengerti apa yang Bapak jelaskan, dan Bapak harap juga kalian itu harus fokus ya. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi kepada kalian untuk menaruh barang-barang yang tidak perlu. Jadi semisal HP kalau ditaruh dulu, fokus ke Bapak akan mendapatkan materi nanti. Dari Pak. Baik, Bapak akan masuk ke materi yaitu tentang proyeksi Amerika. Sebelum itu Bapak bagikan dulu. Pagi, bagikan kepada teman-teman. Ulangan ini. Bukan itu ulang Pak, bukan itu sedikit materi kita. Oh, iya, Pak. Gambaran. Tahu Pak ini. Nama aku ini Pak. Sawah. Dari jelas tuh. Tadi Oh, gambar pohon. Semuanya. Nah, sebelum menjauh mendalam membahas tentang proyeksi Amerika, maka kita harus tahu terlebih dahulu arti dari proyeksi. Ada yang tahu arti dari proyeksi? Pandangan Pak. Pandangan. Terus yang lain ada lagi? Belum tahu? Proyek Pak. Apa? Kerjaan proyek. Kerjaan proyek. Kurang pas. Ada lagi? Kelihatan Pak. Penglihatan. Indra penglihatan. Sekali. Jadi lebih tepat nama proyeksi ini merupakan pertama gambar bayangan. Nah, yang kedua bisa visualisasi.
visualisasi dari benda yang akan kita proyeksikan. Nah, fungsinya apa? Supaya benda asli, bentuk asli mudah dipahami. Nah, di dalam memproyeksikan suatu benda itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, proyeksi vektorial. Yang kedua, proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi vektorial ini merupakan proyeksi yang pandangannya tunggal. Pandangan tunggal. Pandangan tunggal. Nah, kalau proyeksi ortogonal ini merupakan pandangan majemuk. Nah, untuk nak tahu contohnya, ada kan kadang ini ada benda asli 3 dimensi yang di job sheet biasanya. Di sini biasanya kan. Nah, ini ada pandangan-pandangan, ini gambar pandangan, misalnya pandangan atas, pandangan depan, pandangan samping, misal. Nah, ini proyeksi vektorial namanya. Nah, ini yang gambar 3 dimensi yang divisualisasikan itu proyeksi vektorial namanya. Nah, terus itu yang pandangan-pandangan ini disebut proyeksi ortogonal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita tuh fokus cuma ke proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa. Dan yang kedua, proyeksi Amerika. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita akan cuma fokus ke pembahasan tentang proyeksi Amerika. Jadi batasan masalah kita cuma di proyeksi Amerika. Nah, balik lagi ke materi kita. Proyeksi Amerika. Nah, proyeksi Amerika ini merupakan proyeksi yang populer di negara-negara Amerika. Di Jepang juga memakai proyeksi Amerika. Nah, terkhusus di Indonesia juga memakai proyeksi Amerika. Jadi negara-negara yang mempopulerkan proyeksi Amerika, Jepang, termasuk Indonesia. Nah, jadi apa sih proyeksi Amerika itu? Jadi proyeksi Amerika itu merupakan proyeksi yang letak bidangnya sesuai dengan arah pandang. Nah, contoh, Bapak kasih contoh di penghapus ini ya. Nah, di penghapus ini, arah pandangnya itu kalian yang melihat ke penghapus ini. Nah, tampak depannya di mana? Ini kan otomatis. Tampak kanannya ini kan, tampak kirinya ini, tampak atasnya ini kan, tampak belakang, terus tampak bawahnya juga kan. Nah, maka dari itu format untuk menggambar proyeksi Amerika. Jadi format ya, maaf kalau kurang rapi. Format. Jadi format penggambaran proyeksi Amerika: depan, kanan, atas, kiri, bawah, belakang. Nah, jadi proyeksi ini sesuai dengan arah pandangan. Jadi semisal kalian memproyeksikan penghapus ini, kalian pandang dari situ kan, depannya ditulis di depan, kanannya di kanan, atasnya bagian atas, kiri bagian kiri, bawah bagian bawah, terus belakangnya di samping kanan. Nah, untuk proyeksi ortogonal ini biasanya secara umum ya
itu cuma tiga pandangan yang dipakai. Pertama pandangan depan, ini pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan atas. Karena tiga pandangan ini biasanya sudah mewakilkan dari bentuk gambar asli. Jadi cukup dengan tiga pandangan itu gambar asli itu sudah terwakilkan. Jadi kiri, bawah, belakang ini kurang perlu, tapi bisa juga suatu saat nanti diperlukan jika dibutuhkan. Nah, untuk proyeksi Amerika ini memiliki simbol seperti ini, simbol proyeksi Amerika. Nah, artinya apa? Ini arah pandangan. Ini benda yang diproyeksikan, benda yang diproyeksikan. Nah, maksudnya apa? Arah pandangan di sini, benda yang diproyeksikan di sini, itu artinya letak bidangnya itu sesuai dengan arah pandangannya. Jadi semisal depan ditulis di depan, kanan ditulis di kanan, atas ditulis di atas. Nah, baik. Sebelum Bapak lanjut, apakah ada yang ingin tanya? Pak, Ya, Tasya. ini tadi kan atas bawah depan kan bisa Pak. Misal itu kan yang biasa dipakai atas depan kanan. Ya. Kalau kita di bagian bawah tuh ada bagian yang beda Pak. Bisa kalau kita pakai bagian bawah untuk diproyeksikan. Di bagian bawah. Menjadi depan bawah kanan. Depan, Bawah kanan. depan, bawah, kanan. Nah, karena di bagian bawah ada yang beda Pak bentuknya. Ada yang beda. Nah, jadi sesuai yang Bapak jelaskan tadi, untuk biasanya secara umum itu tiga ini dulu, tiga. Tetapi jika diperlukan itu dibuat di bawah, jadi itu tidak bisa semisal depan, kanan, bawah, tiga ini cuma itu kurang bisa. Jadi atas tuh sudah wajib, jadi tiga ini tuh sudah wajib. Nah, yang belakang, bawah sama kiri ini tuh sekedar tambahan jika diperlukan. Tapi itu biasanya hampir tidak mungkin terjadi karena tiga ini itu sudah mengambilkan dari bentuk asli. Ada yang tanyakan apa ini? Sebelum apa lanjut ya? Saya? Hah? Puisi? Saya silakan. Nah, jadi Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi ya. Pasti pas kalian SD atau SMP itu pernah kan yang namanya membuat kubus. Kubus kan pernah kan? Nah, format kubus itu kan biasanya ini kan. Nah, ini ada dilipat-lipat kan, jadi kubus kan biasanya. Ini depan, kanan, atas, bawah, kiri, belakang. Nah, tanpa kita sadari kalau format dari kubus ini merupakan format dari proyeksi Amerika. Nah, bisa dilihat dari sini kan, depan, kanan, belakang, bawah di bawah, atas di atas. Nah, ini apabila dilipat ke belakang, misal yang kiri ini dilipat ke belakang, yang atas ini dilipat situ, kanan kiri ke belakang, maka terbentuklah sebuah kubus. Nah, kita bahas dulu yang Nah, proyeksi Amerika ini juga disebut dengan proyeksi kuadrat 3.
Jadi proyeksi Amerika ini disebut juga dengan proyeksi kuadran 3. Proyeksi kuadran 3. Ada yang tahu kuadran 3 di mana? Bawah. Ini. Ya. Ini apa ini? Kiri lah. Ini ya? Ya. Ya. Ya, bagus lagi. Ini kan? Ya. Nah, coba kita gambar sebuah kubus itu. Nah, mengapa dikatakan proyeksi Amerika ini merupakan proyeksi kuadran 3? Karena letak bidangnya itu sesuai dengan arah pandangan. Jadi semisal ini diletakkan di kuadran 3, ini pandangan atasnya di sini, pandangan kanannya di kanan, pandangan depannya di sini. Itu sesuai dengan penggambaran format proyeksi Amerika. Jadi pada saat penggambaran proyeksi Amerika itu selalu letakkan pandangan depannya di sini, di kuadran 3. Ini gambar semisal ya kotak kubus kan. Ini untuk pandangan atas digambar di atas pandangan depan. Nah, ini untuk pandangan kanan digambar di samping kanan pandangan depan. Nah, ini semisal bentuk kubusnya. Nah, ini proyeksi vektorial tadi, ini proyeksi Amerika. Mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik sekalian, jika ada yang mengerti terkait proyeksi Amerika. Oke, aku lanjut ya. Jadi proyeksi Amerika ini proyeksi yang letak bidangnya itu sesuai dengan arah pandang. Dan berbanding terbalik dengan proyeksi Eropa. Kalau proyeksi Eropa itu kebalikan dari proyeksi Amerika. Nah, apa sih keuntungan menggunakan proyeksi Amerika? Jadi ada dua keuntungan. Yang pertama keuntungan menggunakan proyeksi Amerika. Yang pertama, gambar mudah dibaca. Kenapa mudah dibaca? Karena proyeksi ini sesuai dengan arah pandangan. Jadi semisal penghapus ini kalian pandang dari sini, tampak depannya ini tinggal dibuat, tampak kanannya tinggal di tampak kanan. Nah, terus tampak atas, tampak samping kiri, bawah, belakang. Nah, jadi itu tinggal sesuai dengan arah pandangan. Jadi tidak perlu kayak proyeksi Amerika kan terbalik itu lebih sulit. Nah, ini lebih enak, jadi lebih mudah dibaca kalau proyeksi Amerika itu. Yang kedua itu ukuran mudah dimasukkan. Ya, karena letak bidangnya sesuai dengan arah pandangnya itu, jadi ukuran-ukuran, misal di sini ada ukurannya kan, itu mudah dimasukkan karena sudah sesuai dengan gambar aslinya. Baik, ada yang bertanya nggak dari adik sekalian? Sekira ada yang mengerti? Cukup. Ada yang tanya nggak? Buka. Kalau kalian tanya tuh, oke, bapak nanya ke kalian.
Terus bertanya kita juga. Sudah balik itu berarti Bapak kasih kesimpulan ya. Kesimpulan untuk materi proyeksi Amerika ini. Jadi proyeksi Amerika ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya itu sesuai dengan arah pandangan. Nah, proyeksi Amerika ini termasuk di kategori proyeksi ortogonal. Untuk format penggambaran proyeksi Amerika bisa dilihat di sini. Depan, kanan, atas, bawah, kiri, belakang. Nah, untuk depan ini merupakan benda yang paling banyak menghasilkan informasi dari suatu gambar. Jadi semisal spidol ini depannya di mana? Ada yang tahu spidol ini pandangan depannya di mana? Gambar yang paling banyak menghasilkan informasi terhadap suatu gambar. Jadi pandangan depan ini pandangan yang ya itulah hampir bentuk aslinya hampir sama. Nah, di mana pandangan depan ini? Ini. Ya. Bukan ini. Bawah itu Pak. Ini. Depan. Atas. Ingat kata-kata Pak tadi. Pandangan depan itu pandangan yang paling banyak memberikan informasi terhadap suatu gambar. Nah, yang mana ini? Cak ini apa? Cak ini. Pandangan depan yang mana? Bapak posisi ke benda itu seperti apa? Spidolnya itu. Nah, Seperti tidak. ini. Pokoknya pandangan depan itu berdasarkan pandangan yang paling banyak menghasilkan informasi. Jadi Bapak acak posisi mana? Kalian yang ke pandangan depan yang mana? Yang paling banyak menghasilkan Ini informasi? Pak, ini Pak. Ini. Yo. Yakin? Ini Pak. Coba tunjuk tangan yang seberapa yakin dengan pendapat si Padli tadi. Ini pandangan depan kan Padli? Nah, tunjuk tangan. Yang sependapat dengan Padli. Ini pandangan depan. Dua uang di mana? Tiga berarti kembali. Yang lainnya yang mana? Yang lain banyak Pak. Yang ini. Nah, ya. Yang ini pandangan depan. Ya. Sakti. Lingkaran Pak sama kayak kiri kanan. Tapi kan ada ininya nah. Itu patokan ya Pak. Iya, beda ukuran ada. Yang mana? Masih ngaku ragu ini. Yang mana? Cek lah Pak. Jadi ini guys, menurut yo, jadi pandangan depan dari spidol ini yang paling banyak menghasilkan informasi yang ini. Yo, kayak informasi dari ini diameter, Ah, ya, ya. ukuran ininya. Kalau ini kan nggak tahu, tiba-tiba di atas mana nih orangnya. Iya. Oke. Mungkin Bapak kasih tugas sedikit ya terkait tentang proyeksi Amerika. Jadi coba kalian cari gambar sendiri, terus kalian proyeksikan menggunakan proyeksi Amerika yang sudah Bapak ajarkan. Jadi cukup menggambar 3 pandangan saja cukup. Jadi ada proyeksi vektorial yang gambar 3 dimensi, terus dibuat pandangan atas, pandangan depan, atas, kanan. Ingat ya penggambaran seperti ini. Ini depan, ini kanan, ini atas. Nah, terus di sini buat proyeksi vektorial yang gambar yang kalian cari ya. Yang Pak. Bebas Pak. Iya bebas. Bapak sama enggak tahu Pak? Tahu Pak. Pemula Pak. Kan enggak tahu gitu Pak. Tahu Pak. Ya kalau sama kalau sesikok gambar ya bisa. Ya pokoknya jangan sama lah kalau bisa. Jangan sama. Saya sama kayak dalam nunggu kan. Ada yang lain nggak terkait proyeksi Amerika nih? Sampai nama kali Pak. Hah? Sampai nama. Cukup Pak. Jadi kalau cukup Bapak akhiri pertemuan kali ini. Habis ini kalian ada bakal lagi kan? Habis ini Silakan. Hah? Silakan.
Hidayat Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.